Bupati Maibrat Karel Murafer melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta, Rabu 24 September 2025. Kunjungan kali ini, Bupati Maibrat didampingi Sekda Maibrat Ferdinandusta dan Kepala BPBD Maibrat PLT Kepala Dinas Puper dan PLT Kepala Bapeda Maibrat. Kedatangan rombongan disambut Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Budi Irawan. Berikut paparan Bupati Maibrat Karel Murafer terkait wilayah terdampak banjir yang perlu mendapat bantuan penanganan oleh BNPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan selamat siang untuk kita di siang hari ini. Pertama kami memberikan apresiasi untuk Bapak Kepala BNPB Penanggulangan Bencana Nasional boleh memberikan kehormatan dan waktu kepada kami sampai di kantor Bapak dalam rangka menyampaikan beberapa hal tanggap darurat tentang bencana banjir maupun longsor yang menimpa kami di Kabupaten Maibrat pada 1 tahun yang lalu. Kemudian tahun ini hal yang sama kami alami berturut-turut dengan mengingat curah hujan yang begitu tinggi di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat Daya, kami di Kabupaten Maibrat, sehingga ada beberapa titik-titik yang air meluap untuk menutup jalan yang kita sudah bangun. Kemudian rumah-rumah yang ada di pinggir danau Ayam Maru terendam dengan banjir yang danau meluap naik sehingga mengalami banjir. Lalu ada daerah yang banjir juga, kami ada beberapa distrik Aifat, distrik Ayam Maru Tengah, Ayam Maru Timur, Tunyo Raya, Mare dan Ayam Mare Selatan. Sehingga mohon berkenan untuk Pak Kepala BNPB Nasional izinkan kami untuk nanti presentasikan masalah bencana banjir yang menimpa kami di Maibrat sehingga menjadi bahan kajian atau pertimbangan dari BNPB Nasional untuk bantu kami dalam mengatasi dampak bencana yang kami hadapi di daerah khususnya di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Kalau Pak Kepala BNPB boleh sebelum dipresentasikan, ini bencana banjirnya terjadinya kapan ya? Kami Bapak nih sebulan yang lalu, kemudian 2 minggu terakhir sebelum kami datang. Pak Bupati sudah mengeluarkan status juga? Status tanggap darurat kami sudah, ada SK. Ada SK tanggap darurat. Kemudian kami juga mohon Pak Gubernur untuk rekomendasi yang nanti ditandatangani oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur tadi sudah tanda tangan, tapi kebetulan Ibu Wamen, Wakil Menteri Dalam Negeri, lagi jam yang sama mereka pertemuan di Ibu Wamen. Mari Pak Bupati, maaf ya, nggak di ini ya. Silakan. Silakan, Pak Bupati. Tidak ada mic. Pemerintah Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, akhir-akhir ini mengingat bahwa kondisi curah hujan yang begitu tinggi di Papua Barat Daya akhir-akhir ini, sehingga kami di Kabupaten Maibrat mengalami dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa distrik dan kampung yang ada di Kabupaten Maibrat. Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa melalui Pak Gubernur kami sudah sampaikan peristiwa ini. Kami juga sudah mengeluarkan SK Bupati Maibrat nomor 362/240 Bupati Maibrat Rumawi 9 2025
tahun 2025 tentang penetapan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor pada tanggal 18 September tahun 2025 di wilayah Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Next, kampung distrik yang kena dampak banjir seperti ini, Pak Jenderal. Itu akibat curah hujan atau Akibat curah balakan liar sehingga airnya meluap? Akibat curah hujan dan kami punya kebanggaan Danau Ayamaru. Danau ini ya dibendung oleh proyek nasional melalui APBN, Balai supaya kejayaan danau ini tetap terjaga dan dilestarikan. Akibat dari bendungan danau, akhirnya rumah-rumah yang berada di pinggiran danau terdapat luapan banjir yang terendam. Nah, pernah Pak Gubernur sudah turun untuk meninjau. Inilah situasi yang terjadi di distrik Ayamaru Jaya. Rumah-rumah ini sudah terendam banjir. Next. Kemudian ini salah satu jembatan yang menghubungi akses anak-anak kita dari distrik Ayamaru Jaya menuju ke Ayamaru untuk ke sekolah di SMA maupun awalnya jalan. Ini jalan masih di bawah nih kelihatan nih. Tapi banjir ini meluap sehingga menutupi jalan ini. Itu berapa meter tuh kedalamannya itu? Ini ada sekitar, Mobil lewat bisa atau tidak bisa? kalau air turun kita bisa lewat. Kalau dia naik tidak bisa. Makanya masyarakat partisipasi untuk bikin jembatan darurat ini supaya anak-anak yang pergi aktivitas untuk sekolah di SMP maupun SMA, mereka dari motor melintas ini. Jembatan darurat yang dilakukan oleh masyarakat kita. Swadaya. Panjangnya berapa coba jembatan? Panjang jembatan ini ada sekitar, kalau diperkirakan hampir 20 meter. Karena jauh lebarnya danau ini, kepala air. Sekitar 20. Kemudian yang berikut, next. Nah, kami sudah koordinasi dengan Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, ini dia satu, Pak Gubernur Papua Barat Daya. Dia sudah menunjuk lokasi yang terdampak banjir. Lalu beliau juga ada perhatian untuk misalnya kalau PNBP masih ini dia bisa tanggap darurat, mereka bisa bangun ini dengan jembatan permanen yang pakai bronjong lain-lain sehingga mobil bisa lalu lalang untuk melewati. Karena jalan ini satu-satunya 5 distrik yang ada untuk melewati jalan ini. Oke, next. Nah, ini kalau air turun kita bisa lewat. Ya. Kalau dia naik tidak bisa. Ini Pak Gubernur mobil. Oke. Nah, ini panjangnya ini terus dari sana sampai di ujung yang kering ini. Oke, next. Ini kampung-kampung yang ada terdampak banjir, rumah-rumah masyarakat yang kita rencana mau relokasi. Mereka punya rumah ini ke daerah dataran tinggi atau di tempat yang kering. Oke, ini salah satu luapan air ini. Kita pakai perahu tradisional seperti ini. Itu juga. Oke, next. Nah, ini yang ada di distrik Ayamaru dan Ayamaru Jaya. Kampung Hafes namanya. Ini panjangnya. Oke, lanjut. Ini Kampung Rindu. Rumah-rumah batu yang dibangun, air terus, next. Nah, Rindu terus, lanjut. Ini Danau Ayamaru, seperti Danau Toba begitu, atau Sentani, Pak Jenderal. Oke, lanjut. Ini di Ayamaru distrik Ayamaru Tengah. Lanjut, next. Oke, distrik Aitunyo Raya. Ini juga Telaga 2 ini dibendung oleh APBN. APBN melalui balai ini supaya kejayaan danau ini tetap ada. Sehingga dampak dari itu masyarakat punya rumah-rumah yang di sekitar itu mengalami banjir. Ke depan kita berusaha untuk kalau punya APBD memungkinkan kita relokasi ke dataran yang lebih tinggi. Sehingga jangan mereka kena dampak banjir, Pak Jenderal. Oke, next. Oke, lanjut.
Ini yang balai bangun. Oke. Nah, ini salah satu distrik yang ada di daerah konflik, yang ada di Aifat Utara, khususnya Aifat. Beberapa bulan yang lalu, daerah ini mengalami banjir yang luar biasa sehingga ini Pak Sekda, dia turun tangan untuk langsung meninjau lokasi banjir. Kami pemerintah daerah sudah mengatasi, waktu bantu papok maupun alat berat untuk melakukan penggalian drainase supaya kasih keluar air itu supaya masyarakat bisa punya rumah apa, jangan terendam seperti yang sekarang. Lanjut, tunjukkan yang papok dan lain-lain. Oh ya, ini salah satu PLTMH yang dibangun oleh PNPB Pusat untuk pembangkit listrik tenaga air di daerah pedalaman di Distrik Mare Selatan, berdekatan langsung dengan Kabupaten Tamrau, perbatasan. Dulu listrik menyala, tapi banjir yang turun skala besar seperti ini, lalu PLTMH yang dibangun itu, listrik ini mengalami kerusakan, turbinnya mengalami kerusakan. Lalu air tetap datang hujan, dia kasih jebol ini sehingga PNPB Provinsi. Ini 2 tahun yang lalu, ini kita tidak mampu untuk membangun jembatan dan lain, sehingga setiap hujan yang turun, tetap luapan air ini naik terus. Masyarakat gereja ini terancam, masyarakat mau bikin rumah kayu, papan juga untuk tinggi juga tetap air naik. Nah, ini seperti ini. Kami sudah berusaha untuk memberikan bantuan, papok lain-lain. Itu cara-cara yang mungkin kami sudah mengatasi. Kemudian mengingat kemampuan fiskal kita yang terbatas, dengan APBD kami hanya 900 miliar begitu, bagi dengan dana desa lain-lain, sehingga kami tidak sanggup untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Untuk itu kami mohon berkenan untuk Pak Jenderal sebagai deputi di sini berkenan membantu kami. Ada hal-hal yang tanggap darurat karena kemampuan APBD kita terbatas. Lalu APBD kita tahun yang lalu itu sampai dengan hari ini kena efisiensi anggaran. Dana DAK apa semua itu dipotong ke pusat. Kami jalan di tempat. Lalu tidak ada dana savingan yang dulu macam bantuan sosial begitu, tidak ada. Aturan pemeriksaan ini semakin ketat, sehingga kami tinggal pasrah saja. Apa yang terjadi ya sudah, karena ini kondisi alam. Nah itu sehingga hari ini kami datang menghadap Pak Jenderal, nanti sampaikan kepala PNPB nasional berkenan untuk membantu kami. Membantu kami untuk relokasi rumah, jembatan, kemudian makan minum. Sehingga kita bagi tugas ini habis. Mana yang dikerjakan provinsi, mana yang pusat, mana yang kami di daerah. Sehingga kita sama-sama mengamankan warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Maibrat, di wilayah Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Terakhir kami mohon berkenan. Kita juga akan memberikan solusi, kita juga akan memberikan bantuan. Tapi Bapak tahu sendiri bahwa bukan hanya yang di daerah yang mendapatkan pemotongan anggaran efisiensi, tapi BNPB pun juga ada efisiensinya. Siap. Nah, saya akan mengambil langkah yang pertama sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai Deputi Penanganan Darurat. Saya sudah membaca laporan terkait bencana yang terjadi di sana beberapa hari yang lalu. Kaitannya dengan kedeputian saya ini adalah yang pertama, saya bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar dari rakyat Bapak, dari penduduk Bapak, dari warga Maibrat. Nah, malah beda-beda sedikit kan? Ya, jadi nanti akan saya bantu Pak sesuai dengan kemampuan kita. Senang. Pak Jenderal, makasih banyak. Nanti segera ini sangat matur nuwun rakyat. Siap. Saya penjamin wilayah ini. Mau tidur di jalan juga saja.